Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Hari ini kami datang di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami mau Tuhan, ada kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kami hari ini. Mari Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Puaskan setiap kami hari ini. Mari Tuhan Yesus bertahtalah atas setiap dan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Roh Kudus kami undang Kau hadir di tempat ini. Menjamah setiap kami. Melawat setiap kami. Korabata karabah karabaya syakarabata karabara. Horabaya syakarabata karabara. Hikarabaya shandarala bara. Horabaya syakanarabata karaba. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Kami siap menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami siap merasakan jamahan Tuhan di tempat ini. Korabaya syakarabara. Kami siap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Korabaya syakarabara. Hiaralabaya syakarabara. Korabata karabaya syakarabaya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari rasakan jamahan Tuhan di tempat ini. Rasakan Tuhan ada di tempat ini. Mari kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Shikanarabata karabara. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan segenap hati saudara. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Sungguh kami percaya Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya segenap hati saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Kami bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, layak disembah, Kau layak kami agungkan, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau layak, kami puja, kami memuji-Mu. Ya Rabayase, ya Rabayase, ya Rabayase. Syakarabata karalabayase. Rabayase. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, sungguh kami bangga punya alat seperti-Mu, sungguh kami bangga, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami, buat cinta-Mu bagi kami Tuhan, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, Kiara Bayashi, satu kerinduan kami di tempat ini Tuhan. Saat ini kami hanya mau memuji nama-Mu, kami hanya mau menyembah-Mu, kami hanya mau meninggikan-Mu Tuhan. Oh Rabayasi, ya Rabayasya Karabayasya Narabayasi, ya Rabayasya Karabayasi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan kesungguhan ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat napas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik atas setiap hidup. Terima kasih Bapa. Kami masih terus untuk berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Turunlah berkat-Mu atas pemerintahan kami Indonesia. Turunlah berkat Allah yang luar biasa. Engkau memberkati negeri kami Indonesia menjadi negeri yang bersukacita, menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, bahkan para wakilnya, bahkan seluruh para jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu kepala desa. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memakai mereka, Engkau memberikan hikmat akal budi untuk segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka, untuk mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami di GBI Tuhan, Bapak Rubinadi. Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa. Kemanapun hamba-Mu pergi dan melayani pekerjaan Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat Tapanuli Utara. Engkau memberkati Tapanuli Raya, Tapanuli Utara dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan taruh buat Tapanuli Utara ini Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu melimpah, kasih dan kemurahan-Mu tercurah atas Tapanuli Utara ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat pemimpin kami di GBI Sigotom. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pendeta Tony Silitonga Tuhan. Engkau Tuhan sudah mengirimkan hamba-Mu untuk melayani gereja-Mu yang ada di negeri Sigotom ini. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Berkati hamba-Mu, taruh wibawa sorgawi, otoritas sorgawi turun atas hamba-Mu. Hikmat marifat Tuhan turun atas hamba-Mu. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat negeri Sigotom ini. Kami berdoa buat negeri Sigotom. Negeri Sigotom diberkati. Negeri Sigotom diberkati. Negeri Sigotom diberkati. Tanah-tanah yang kami olah Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur untuk kami boleh menikmati di negeri Sigotom ini. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan seluruh para orang tua kami Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang luar biasa. Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati bangku-bangku yang masih kosong. Kami berdoa dari seluruh mata penjuru mata angin, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Satu bangku untuk satu jiwa, satu bangku untuk satu jiwa, satu bangku untuk satu jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jika Allah di pihak kami, tak seorang pun yang menjadi lawan kami. Karena Engkau Roh Kudus bekerja bagi negeri kami Sigotom ini untuk mendatangkan jiwa-jiwa untuk berada di tempat ini bersama kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami teringat juga Tuhan buat Opung Chandro Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami ini. Berkati orang tua kami ini Tuhan. Di masa tuanya Engkau Tuhan yang memperhatikan dia. Di masa tuanya Tuhan kemurahan dan anugerah-Mu melimpah atas kehidupannya. Kesehatan Tuhan berikan atas hidupnya. Sekalipun Tuhan di umur yang tua, tapi kami percaya semangat yang luar biasa Tuhan taruh atas orang tua kami ini. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah buat orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat adik kami Kevin. Kalau hari Selasa dia akan berangkat kembali ke Malang untuk melanjutkan Tuhan kuliahnya. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong dia. Kami berdoa Engkau melawat dia. Kami berdoa Engkau memberkati perjalanannya. Mulai dari Sigotom Tuhan sampai dengan tujuannya di Malang. Tidak
kekurangan suatu apapun. Engkau mendahului setiap langkahnya. Darah anak domba Allah membungkus dia. Malaikat sorgawi berpasukan mengawal perjalanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah buat adik kami Kevin. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah, kemurahan Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Allah yang ajaib. Amin. Masih semangat? Baik Bapak Ibu, jangan duduk dulu. Saya yakin dan percaya semuanya masih sweet, masih semangat. Di pesta aja tahan sehari Bapak Ibu. Ini baru setengah jam. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kita nikmati sukacita Tuhan hari ini. Namanya Tuhanku, nama yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sama-sama.
nama Tuhan saja berkuasa. Apalagi darahnya menyucikan, menguduskan setiap kita. Amin. Yang percaya bahwa darah Yesus berkuasa, mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Woo! Kuasa darah anak domba mengangkat kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Amin. Amin. Pujian, ku naikkan semua.
tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Sang keselamatan yang ada pada kami bukanlah datang secara tiba-tiba ya Tuhan, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Keselamatan kami oleh karena kuasa darah yang Kau sudah curahkan di kayu salib-Mu, sehingga setiap kami mendapatkan keselamatan dan kebebasan. Pada hari ini Tuhan, kerinduan kami tidak lalai akan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kalau kami sudah dibebaskan dan ditolong oleh Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami datang untuk menyembah, kami datang untuk bersyukur, kami datang untuk berterima kasih hari ini. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami boleh persembahkan hari ini menjadi satu persembahan yang berkenan, menjadi satu persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Karena kami sebagai umat Tuhan adalah umat yang tahu untuk berterima kasih atas segala kebaikan dan limpahan rahmat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami rindu Tuhan. Untuk bulan Februari ini kami mengingat bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang butuh akan pertolongan Tuhan. Dan kami akan diingatkan senantiasa bahwa apa yang kami boleh kerjakan dan apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami dapatkan, itu tidak pernah lepas dari yang namanya pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan adalah yang selalu memberikan pertolongan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami seluruhnya diberkati oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur saya boleh masih melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya dari kehidupan kita. Dia akan selalu tolong kita, Bapak Saudara. Maka itu kita percaya hari ini renungan firman Tuhan untuk bulan Februari ini bukan secara kebetulan. Kalau di dalam doa puasa Kamis malam, saya sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang ikut dalam doa puasa, saya nggak tahu kenapa firman Tuhan ini yang Tuhan kasih sama saya. Tapi saya coba untuk cari-cari hubungannya dengan bulan ini. Mungkin saja karena bulan ini adalah bulan yang bagi orang dunia dikenal dengan bulan kasih sayang. Yakin dan percaya apapun yang Tuhan beri kepada kita itu bukan sesuatu yang tidak ada maksud dan tujuannya. Pasti ada tujuan dan maksud Tuhan yang Tuhan mau taruhkan di dalam kehidupan kita. Saya merenung sepanjang malam dan saya diberi Tuhan satu jawaban dalam hati saya bahwa memang Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Dia akan selalu membuka ruang untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan.
Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya yakin dan percaya kalau kondisi saya pun seperti ini, saya percaya itu adalah satu jawaban Tuhan untuk Tuhan ingatkan saya. Walaupun saya merasa kurang fit, tetapi di kekurangan itu saya masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan saya masih bisa melakukan pelayanan-pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara, itu semua adalah sesuatu yang Tuhan tunjukkan bagi saya. Bahwa di saat-saat segala sesuatu pun, Tuhan tetap memberikan pertolongan bagi kita. Ini yang saya dapatkan Bapak Saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah didoakan, anak kami Kevin untuk hari Selasa akan berangkat kembali ke Malang. Kita doakan perjalanannya dari Sigotom ini sampai ke Malang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita doakan anak kita ini, ya hari Selasa dia akan berangkat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merasakan bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang membosankan, ibadah itu adalah sesuatu yang, apa sih yang saya mau dapatkan dalam ibadah? Apa sih yang saya mau dapatkan kalau saya setiap minggu ke gereja? Apa sih yang saya mau dapatkan ketika saya mau setia dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan doa, dalam pelayanan ibadah? Apa sih yang saya dapatkan? Saya percaya mungkin ini rencana Tuhan yang kita sulit untuk melakukannya, tapi di rencana yang sulit itu, kalau itu adalah rencana Tuhan, maka hasilnya pasti adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita mungkin gak tahu Bapak Saudara, apa yang akan Tuhan bukakan dalam hidup kita. Dan mungkin kita akan berkata, sekarang ini saya sih gak terlalu pusing lah dengan kehidupan. Karena saya masih punya harta yang saya bisa pekerjakan. Saya masih punya pekerjaan yang bisa menjadikan penghasilan keuangan. Tapi Bapak Ibu gak tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan sekejap mata itu bisa berubah. Dan ketika itu berubah, kemana kita akan mencari pertolongan kita? Hari ini kita lihat firman Tuhan. Tuhan selalu menolong. Mazmur 121 ayat yang pertama, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Yang menjerit ini bukanlah manusia biasa. Yang mengeluh ini bukanlah orang yang sembarangan. Yang mengeluh ini bukanlah orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Yang mengeluh ini bukanlah orang yang tersingkir dan bukan orang yang tidak dihargai. Tetapi yang mengeluh ini adalah seorang raja yang bernama Raja Daud. Secara kedudukan dia punya kedudukan, secara penghasilan dia punya penghasilan, secara kehormatan dia juga punya kehormatan, secara kewibawaan dia adalah orang yang paling berwibawa. Tetapi kenapa orang yang paling berwibawa ini justru memiliki satu keluhan di dalam hidupnya? Dari manakah datangnya pertolonganku? Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, ternyata nggak ada kita yang menjadi orang yang super, melewati setiap masalah tanpa ada yang namanya keluhan. Ini Raja Daud mengeluh loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia mengeluh? Karena dia juga menghadapi masalah. Apa masalah demi masalah yang dihadapi oleh Raja Daud? Kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara, apakah Daud itu enggak sempurna? Secara dunia dia sempurna. Jabatan dia punya, kewibawaan dia punya, pekerjaan apalagi. Bukan hanya sekedar pekerjaan, dia raja. Keturunan dia punya. Tetapi justru dari kepunyaan itulah datang sumber-sumber masalah bagi dia. Ketika dia menjadi seorang raja yang terpandang, ada banyak kerajaan-kerajaan yang gak suka kepada dia. Ketika Bapak Ibu menjadi orang kaya, belum tentu banyak orang yang suka kepada Bapak Ibu. Mungkin kita akan diceritain orang. Ketika Bapak Ibu punya usaha yang maju, belum tentu semua orang suka kepada Bapak Ibu. Ada orang yang ingin menjatuhkan Bapak Ibu. Mulut tapi kiri dari bagasan parang mulut taui.
Mulu au nama nomora jolma isi bialoku banyak. Justru kekayaan kita itulah akan menjadi sumber masalah bagi kita. Kalau kita pikir binahurakku haroa, secara orang-orang Batak, Hasangapon, Hagabion, Hamoran sudah menjadi milikku, apalagi yang kurang? Ternyata kadang-kadang Bapak Saudara, Hagabion itu yang menjadi masalah kita. Kenapa Hagabion itu menjadi masalah? Waktu kita belum punya anak, kita berdoa ingin punya anak. Tetapi begitu kita punya anak, kita bergumul untuk mengajari anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita arahkan. Tetapi seringkali banyak anak-anak yang gak bisa sesuai dengan ayah dan ibunya, karena memang zaman sudah berbeda. Kita ingin mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan kehidupan kita di masa lalu, bagaimana kita dididik dan dibina oleh orang tua kita. Tetapi anak-anak kita akan berontak dan berkata, ini bukan zaman dulu Bapak. Dan mungkin anak kita akan berkata, sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kita. Kemarin kami berbincang-bincang di sekolah, ada teman yang bilang begini, itokku kuliah, mangido kareta, Roma bapakku, tapi mamang dah, suprai mata tur, torahame dokon itokon, tumago melegenda. Artinya dia nggak terima. Lalu datang teman lagi bilang begini, itu masih gampang, masih enak jawabannya. Adikku telepon sama bapakku, Pak, Ahmad adalah ku kuliah hon, anggolan nomor mobil yang tolak beon. Atong songono mamang. Tatur pe kareta malina seken mamang. Atong songono mamargati mahita ho mana kuliah au magabi bapak. Bayangkan loh Bapak Saudara. Bagaimana seorang anak kita ketika kita bilang sabar maju amang ate. Terlangsung medok kosongan atau mergati mahita. Ho magabi na kuliah di son. Au magabi bapakmu. Mungkin ini nggak banyak yang kita dapatkan di keluarga kita. Atau jangan-jangan ada anak-anak kita yang lebih parah daripada yang saya ceritakan ini. Tetapi saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, ternyata Hagabion yang kita rindukan dan kita cita-citakan dan kita doakan, itu juga bisa menjadi masalah. Dan ketika masalah itu datang, maka adalah firman Tuhan ini. Dan saya percaya Daud menyampaikan firman Tuhan ini karena ada masalah. Bagaimana seorang anaknya yang bernama Absalom memberontak kepada dia. Bagaimana seorang anaknya yang bernama Adonia itu memberontak kepada dia. Bagaimana seorang anaknya dari istrinya yang lain itu mengambil borunya, mengambil itonya sendiri untuk dia jadikan istrinya. Ini masalah di dalam keluarganya. Dan ketika masalah demi masalah itu menumpuk dan menumpuk di dalam dirinya, maka dia berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Hari ini Bapak Saudara, saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan kita. Atau kita masih tenang-tenang saja hari ini. Atau kita masih berkata, "Toh, mak, songoni duna mangulun." Tapi kita mau melihat Bapak Saudara. Pada saat kapankah Tuhan menolong kita? Kita akan belajar situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat ke-4 berkata demikian. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Pada saat kapan Tuhan menolong kita? Pada saat kita berseru kepada Dia. Jadi bersyukurlah kalau kita punya masalah. Karena masalah itu justru akan membuat kita berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah bermasalah pun nggak mau juga berseru kepada Tuhan. Saya mikir-mikir Bapak Saudara, kapan Tuhan mau datang untuk menolong kita? Karena firman Tuhan berkata pada saat kapan Tuhan akan memberikan pertolongan pada saat kita berseru. Dan pada saat kapan kita berseru? Ya karena kita bermasalah. Dan saya bersyukur ketika Tuhan berikan masalah sekecil apapun, saya rasakan itu masalah sehingga saya berseru kepada Tuhan.
Bayangkan kalau kita udah gak pernah lagi mau tahu bahwa kita ini bermasalah. Kita gak tahu bahwa kita ini sedang bermasalah, Bapak Saudara. Melumar badai suami dan istri, yaitu keriju mahu. Asadok kepeng ta. Kalau kita rasa marhepeng di tahun, gudang do bina marhepeng. Kadang-kadang Bapak Saudara, jawaban ini seperti seolah-olah dia gak ada masalah. Anggo bereng de keluarga nisiahan. Bereng maju halaki boy rapak suami istri. Kariju dipolak. HP ho. Olan lipstick mulima ikon sipatu perempuan. Terutama istri natong imami natam. Repot loh Bapak Saudara. Enggak dijadikannya masalah. Ketika suaminya sudah mengeluh, ketika istrinya sudah mengeluh. Sehingga ketika itu enggak menjadi masalah, maka mereka enggak pernah berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat orang yang berseru kepada Tuhan, akan terjadi pertolongan Tuhan. Dan iblis tahu betul itu, maka dia buat kita tidak pernah merasakan kekurangan dalam hidup kita. Walaupun kurang. Walaupun kurang. Walaupun kita merasa bahwa kita ini serba dengan kekurangan. Tapi kita bangga dengan kekurangan kita. Kenapa kita bangga dengan kekurangan kita? Supaya kita nggak merasa bermasalah. Karena ketika kita bermasalah, kita akan berseru kepada Tuhan. Dan iblis akan buat kita nggak merasa bermasalah. Makanya ditampilkan sekarang kan. Begitu suami dan istri bertengkar. Yang satu nonton TV, yang satu buka HP. Lasu mars pakulingin pau dioto adong dope TV. Roamat tai baima. Be TV ma dong ngamu, awi hempom na ma dong aku. Diarahkan kita untuk kita merasa enggak bermasalah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya masalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan berarti ketika kita punya masalah, kita malah lari. Kita malah nggak datang ke gereja. Itu orang yang nggak bermasalah. Kalau hari ini masih ada jemaat Tuhan yang merasa kita punya ekonomi yang sulit, babenon nami marminggu amang. 10 yang nakoku 12 mahami sekeluarga di doko kalak mahami keluarga salusin olar sali 1000 pe durung-durung asa dia. Tuhan gak akan pernah minta apa yang tidak bisa kita beri. Tapi saya yakin dan percaya. Kenapa Tuhan minta? Karena dia tahu kita sudah diberkati dengan berkat yang berkelimpahan sehingga kita mampu untuk memberi. Juk dohi tamat dokon. Wih. Bama mau lu tu gereja tor 10 hami. Padahal kita tahu yang memberikan berkat itu bukan onan itu Bapak Saudara. Tetapi yang memberikan berkat itu adalah Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, kita nggak memberikan kepada gereja, tapi kita memberikan kepada Tuhan karena pekerjaan Tuhan yang kita akan sedang kerjakan. Tapi kita nggak mau berikan itu Bapak Saudara, terlalu berat. Kenapa berat? Karena kita pikir itu masalah. Tetapi yang di luar sana nggak masalah. Padahal di tempat ini kita mencari berkat. Di luar sana Tuhan akan berkati kita. Di tempat ini kita menabur. Di ladang sana kita akan menuai. Di tempat ini kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maka di pekerjaan sana Tuhan akan memberkati kita setiap kehidupan kita dan rumah tangga kita. Jadi jangan mau dialihkan oleh iblis Bapak Saudara.
anggaplah segala sesuatu. Kalaupun engkau merasa bahwa kehidupan kita adalah sesuatu yang sulit sehingga kita harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berserulah. Siat dia mapatu-patu paku Tuhan, naing maben pilih ya Tuhan. Siat dia mapatu-patu paku Tuhan, naing mamangalian sada pilihan na khusus di joloni Tuhan. Siat dia mapatu-patu paku, berserulah kepada Tuhan, maka dia akan buka berkat-berkat bagi kita. Kenapa orang berseru kepada Tuhan? Yang pertama, karena dia buka jalan di saat tiada jalan. Amin. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Bayangkan Bapak Saudara, di saat tiada jalan, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka melihat bala tentara Firaun yang mengejar mereka dari belakang yang ingin menangkap mereka, tetapi di depan mereka ada laut yang begitu besar. Dan di saat tiada jalan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Di saat kita tidak ada jalan, Bapak Saudara, hari ini apapun masalah, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Mungkin engkau berkata, sia dia maboyan nona karena kokon gabi kuliah. Tapi berserulah kepada Tuhan. Di saat engkau berkata enggak ada jalan, Tuhan akan buka jalan yang besar dalam hidup kita. Mungkin engkau berkata, sakitku ini udah lama, dan aku sudah berobat ke A, ke B, ke C, dan segala sesuatunya. Bahkan mungkin gak ada orang yang peduli tentang penyakit kita. Tetapi saya mau katakan hari ini, ada satu pribadi yang peduli akan penyakitmu. Ada satu pribadi yang peduli akan keluhanmu. Akan ada satu pribadi yang peduli akan seruanmu, yaitu adalah Tuhan. Maka dia akan buka jalan untuk memberikan kesembuhan di dalam segala sakit penyakit yang kau alami. Tapi kalau kita gak berseru, sudah gak ada jalan, makin buntu Bapak Saudara. Gak tahu lagi mau cari kemana. Jadi yang pertama, kenapa kita berseru? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu buka jalan di saat tiada jalan. Itulah Tuhan kita. Mungkin di depan kita adalah padang belantara. Mungkin di depan kita adalah satu lembah yang gak mungkin, jembatan pun gak mungkin dibangun di situ. Kalau pemerintah saja bisa buat tol laut yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, saya percaya Tuhan saya lebih hebat dari pemerintah yang bisa buka jalan di saat tiada jalan. Itulah Tuhan yang kita sembah dan yang kita puji dan muliakan. Apa masalah kita Bapak Saudara? Jawaban saya, berserulah kepadanya. Kenapa kita harus berseru? Karena dia bisa buka jalan di saat tiada jalan. Yang kedua, Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yang kedua, kenapa kita harus berseru? Karena dia buka berkat di saat tiada berkat. Bayangkan Simon Petrus yang sudah semalam-malaman menangkap ikan, yang sudah ahli dalam perikanan. Dia sudah kerja sedemikian kerasnya untuk menangkap ikan. Lalu dengan gontai, dengan loyo, dengan lemah, dengan lunglai, mulailah mereka pulang ke pantai. Karena mereka gak mendapatkan apa-apa. Gak ada berkat Bapak Saudara. Tetapi ketika mereka melihat di depan ada Yesus, dan mereka berkata kepada Yesus, itu adalah guru. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bertolaklah lebih ke belakang, lebih ke tengah lagi, dan tebarkanlah jalamu. Maka firman Tuhan berkata hari itu bahwa mereka menangkap sejumlah ikan yang bahkan jala mereka pun hampir koyak oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan di saat itulah berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita. Mungkin kau sudah lelah dengan kehidupan. Engkau sudah lelah dengan kondisi dan keadaan. Jangan keraskan hati Bapak Saudara. Berserulah kepada Tuhan.
dan ikuti apa kata Tuhan. Kalau rencana Tuhan, kita beribadah, walaupun banyak kendalanya, beribadahlah dengan sungguh. Kemarin kami punya masalah ketika kami mau berdoa dan puasa. Hari Jumat, Ibu Gembala bilang begini sama saya, Pak, Kevin itu mau pulang ke Malang. Kita berilah 1 hari waktu untuk dia boleh bersama-sama dengan kita. Lalu kami pergilah berjalan-jalan ke Baligi. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, kalau bisa semualah anak-anak ikut. Dan akhirnya kami jemputlah si Dio ke Tarutung. Lalu karena terlalu asiknya dengan acara, kami sampai kemalaman. Dari Baligi aja kami udah jam 9. Lalu saya bilang sama Dio, gimana? Mau diantar ke kos atau kita langsung ke Sigotom aja? Kalau ke Sigotom nanti gimana? Lalu saya bilang, udahlah biar lebih cepat kita ke Sigotom aja dari si Borong-Borong. Besok pagi kamu sekolah bawa sepeda motor aja. Akhirnya dia bawalah sepeda motor, jam 6 pagi dia udah berangkat ke sekolah dari rumah. Kami gak ada sepeda motor karena sudah dibawa oleh si Dio. Rupanya tiba-tiba Joshua jam 11 berangkat lagi karena ada kegiatannya, bawa mobil. Dan akhirnya sama sekali gak adalah jalan kami untuk doa dan puasa. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Saya tahu ini doa dan puasa bisa saja kita katakan. Sempat saya telepon hamba-hamba Tuhan, saya bilang di rumah kami, karena saya berpikir begini, kami dari rumah aja sudah ada 3. Kemudian Inang Daniel, Inang Naldi, itu pemikiran saya. Lebih banyak yang jalan dari rekan-rekan yang ada di Toruan, itu pemikiran saya. Kalau di Toruan kan berapa orang, ya mereka bisa pinjam kereta, 1 kereta atau 2 kereta udah bisa jalan. Pemikiran saya. Tapi ternyata teman yang di Toruan juga lebih bermasalah lagi daripada kami. Mereka juga nggak ada kendaraan. Dan saya bilang ya udah kita jalan kaki aja. Akhirnya kami jalan kaki. Begitu keluar dari rumah, gerimis. Tuhan, gimana ini? Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau loh. Bukan mau melakukan apa yang kami mau. Gerimis loh Bapak Saudara. Tapi kami paksakan. Udah jalan aja. Akhirnya kami jalan. Dan ternyata di saat nggak ada berkat, Tuhan buka berkat bagi kami. Dari belakang tiba-tiba ada mobil datang, walaupun mobil L300, akhirnya menggantunglah kami semua. Kayak barang Bapak Saudara. Ibu Gembala bilang begini, Pak, odobe gembala sidang, disusun hera ikar rubu sate katanya. Odobe di botoho, ido. Aupe odobe huboto, ibu gembala sidang, tong disusu songong ikar rubus. Tapi kenapa kita kerjakan itu? Karena kita tahu itu perintah Tuhan. Dan ketika kita tahu itu perintah Tuhan, saya percaya di saat tiada berkat, Tuhan buka berkat bagi kita. Apalagi ke depan kami kan mulai berpikir-pikir loh Bapak Saudara. Kita mulai stres loh ini. Semalam anak saya Joshua, karena saya anggap dia udah dewasa, saya ajak dia berbincang-bincang. Pak, gaji bapak sekian, gaji mama sekian. Udah? Udah kau jumlahkan? Udah. Kebutuhanmu 1 bulan berapa? 1,5 juta. Kebutuhan Kevin 1 bulan berapa? 1,5 juta. Berapa? 3 juta. Udah? Udah. Nah, kebutuhan kita berapa? Sekian. Itu baru untuk makan kan? Belum yang lain. Belum uang kuliah, belum kebutuhan gereja, belum kebutuhan yang ini. Kira-kira cukup enggak? Enggak cukup Pak. Kalau untuk kalian 2 aja gaji bapak dan mama udah enggak cukup. Ini bulan 6, adikmu mau kuliah lagi loh. Dari mana uangnya? Saya bukan mau membebani anak saya. Saya mau mengajak aja dia supaya lebih dewasa lagi. Bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Walaupun di balik itu, saya tetap percaya bahwa Tuhan yang saya sembah
adalah Tuhan yang mampu untuk membuka berkat di saat saya tidak melihat ada berkat Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya, karena firman Tuhan berkata, anak-anak orang percaya tidak akan pernah meminta-minta, karena mereka akan dicukupi oleh Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Matius 8 ayat 26, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Yang ketiga, kenapa kita berseru? Karena Dia adalah Tuhan yang mampu beri ketenangan di saat badai yang sebesar apapun sedang mengamuk di sekitar kita. Daku bawa to bihun. Songono mana masa. So adong masalah dia ali guda kiet do hala jol managa bimanyogo makata-kata onau. Kadang-kadang kita nggak tahu Bapak Saudara. Namanya aja badai, tiba-tiba yang tadinya kita tenang-tenang, yang tadi kita nyaman-nyaman aja, tiba-tiba terjadi suatu masalah. Mungkin anak kita di perantauan, mungkin anak-anak kita yang di luar sana, tiba-tiba datang satu kabar yang membuat seperti angin badai topan dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan hari ini, kalaupun itu terjadi seperti angin topan badai, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan memberikan ketenangan kepada setiap kita. Itulah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang selalu menolong. Di saat tiada jalan, Dia buka jalan. Dialah Tuhan yang selalu menolong. Di saat tiada berkat, Dia buka berkat. Dialah Tuhan yang selalu menolong. Di saat badai mengamuk, Dia berikan kita ketenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang yang akan menyerahkan anak hari ini. Kita angkat pujian. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hari ini, pada saat yang terindah ini ya Tuhan, kedua orang tuanya datang untuk menyerahkan anak mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, yaitu Arga Alfredo Tambunan. Mulai dari hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya, Tuhanlah yang menjadi Tuhan, penolong, dan juru selamat bagi dirinya. Engkau memberkati masa tumbuh dan kembangnya. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati pertumbuhannya. Engkau memberkati masa-masa hidupnya. Berkat Tuhanlah yang senantiasa bersama-sama dengan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, mulai hari ini dan seterusnya, tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari tangannya. Tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupannya, menyertai dan memberkatinya, dan menolong dia dalam segala apapun yang sedang dihadapi. Di dalam nama Yesus Kristus.
Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati dengan kelimpahan dan kasih dan rahmat yang daripada Tuhan. Berkati ayahnya, untuk boleh menjadi ayah yang mampu memberikan rasa tanggung jawab dan kenyamanan bagi kehidupan anaknya. Bahkan anak-anaknya akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, oleh karena ayahnya adalah Allah yang senantiasa menyandarkan mereka kepada tangan dan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau berkati juga opungnya ya Tuhan. Berikan dia Tuhan senantiasa penghiburan di masa tua, kehidupan yang senantiasa, yang terbaik, yang terindah. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan berdoa untuk anak kita Kevin yang hari Selasa akan berangkat. Begitu juga dengan Janti kemarin oleh Ibu Gembala diberikan masukan untuk membuat sebuah lamaran pekerjaan. Ya, kita berdoa dalam bulan ini mungkin juga akan meninggalkan kita karena akan bekerja. Dan biarkan Tuhan buka jalan bagi dia untuk boleh bekerja di Medan sesuai dengan surat lamaran yang sudah dikirimkan kemarin. Dan dalam bulan ini dia akan bekerja di Medan dan juga akan meninggalkan kita di dalam pelayanan juga dalam ibadah kita hari ini. Keduanya mulai ke depan. Hamba-hamba Tuhan, mari kita topang mereka dalam doa. Bapak, kami berdoa buat anak kami Kevin ini ya Tuhan. Kalau hari Selasa dia akan berangkat ke Malang, Tuhan, Kau tahu bahwa Engkau lah yang dia butuhkan di dalam perjalanannya. Kendaraan yang dia tompangi dari Sigotom ini sampai ke Malang, ada banyak hal yang kami tidak tahu yang bisa saja mengganggu dalam perjalanannya. Tapi satu hal yang kami percaya hari ini, kalau firman mengajak kami untuk berseru kepada Tuhan, kami berseru kepadamu ya Bapa. Engkau memberkati dia dalam perjalanannya. Bahkan begitu sampai di Malang ya Tuhan, Engkau memberkati dia juga nikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Engkau memberkati perkuliahannya, Engkau memberkati masa depannya. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah Tuhan kasih-Mu untuk memberkati anak kami ini, sehingga Tuhan namamu akan senantiasa boleh termulia di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan kami orang tuanya. Bahkan kami jemaat-Mu hari ini memberangkatkan dia di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak kami ini ya Tuhan. Kalau kami sudah bergumul dan berdoa untuk pekerjaan yang dia boleh dapatkan, kemarin kami boleh mendapat kabar tentang pekerjaan yang dia boleh dapatkan. Dan dalam bulan ini prosesnya akan terjadi. Tuhan, kami berdoa, berkati dia Tuhan. Kami tahu di luar sana tidak sama seperti kami ada di tempat ini. Di luar sana tidak sama seperti dia bersama-sama dengan orang tuanya. Dia akan berjuang secara mandiri menghadapi situasi-situasi kehidupan yang dia akan hadapi, menghadapi dunia pekerjaan yang mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Tetapi hari ini kami percaya dia bersama dengan Tuhan. Engkau yang menjadikan pertolongan bagi dia ya Bapa. Berkati Tuhan dia, mampukan dia untuk boleh bekerja dengan baik. Dan di dalam pekerjaannya, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kapanpun dia akan berangkat ya Bapa, sesuai dengan panggilan kerja yang dia akan dapatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Turunlah berkat Tuhan atas kehidupanmu hari ini dan seterusnya. Engkau akan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mengundang Ibu Gembala, Inang Krisya, Inang Angga, boleh bersama-sama kita ambil bagian dalam pelayanan. Mari jemaat Tuhan, arah angkatkan ke depan.
kita akan berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkati hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati juga roti dan anggur yang sebentar akan dibagi-bagikan, sehingga roti dan anggur ini akan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan ketika kami memakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban hari ini dilepaskan. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat-Mu atas berkat Tuhan yang saat ini kami boleh terima. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Undang kita semua bangkit berdiri. Silakan dibuka roti yang telah dibagikan. Dan mari angkat roti itu di tangan kanan kita. Terimalah berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah makan, mari buka cawan yang ada di tangan kita. Setelah terbuka, angkat cawan itu. Mungkin yang belum masih bisa dengarkan firman Tuhan untuk cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus.
Oh haleluya, ucapkan syukur buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat cintamu bagi kami. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Engkau rela menderita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Darahmu menyucikan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah yang seperti ini. Kami bangga memiliki Bapa yang setia, mengasihi kami. Apapun keberadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu luar biasa bagi kami. Dengan apa kan ku balas kasih kami? Dengan apa kami balas kasih-Mu bagi kami? Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Sekarang kita akan berikan persembahan pembangunan kita dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan kita bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu melimpahi kita dengan rahmat-Nya yang luar biasa. Segala
Silakan duduk Bapak Ibu. Saya boleh minta waktu sebentar untuk kita mendengarkan warta sepekan? Warta sepekan Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom. Tuhan selalu menolong. Minggu 5 Februari 2023 pukul 10 WIB. Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Senin ibadah keluarga di rumah Opung Rafael pukul 19 WIB. WL Ibu Naldi, renungan gembala. Rabu doa keliling. Jumat ibadah doa dan puasa pukul 13 sampai dengan 14 WIB di gereja. Sabtu ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini. Ya, gembala dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Minggu, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB, ibadah raya pukul 10 WIB. Ya, itu saja pengumuman kita untuk minggu ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita diberkati dan berkemenangan